Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi mala'a qulubal mu'minin wa huwa qubahullah ma'rifatul futuhatur rabbaniyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim al-ayah min surat al-Fat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah wa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Al-ayat sadaqallahul azim. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salat sayrul jasad wa iza fasadat sayrul jasad ala wa hiyal qalb. Al hadis sahih rawahul Imam Bukhari Muslim tafaqun alaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal musliman, hadirin wal hadirat majlis yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya yang berbahagia, Badan Takmir Kepengurusan Masjid Al-Jamiatul Wasliyah beserta jemaah, ibunda hajah, bapak-bapak haji, jemaah yang dirahmati Allah, anak-anak yang disayang, yang berbahagia. Kembali bikaulina, alhamdulillah, malam yang penuh kemustajaban di malam Jumat ini. Dan terakhir kita memasuki di ujung bulan Safar tahun ini. Malam ini kita dipertemukan Allah atas ma'unah pertolongan Allah lewat pengajian singkat ini. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, setakat mengulang kaji, malam ini kita membicarakan furu'iyah min asraril qulub, pada cabang membicarakan rahasia hati. Nasihat ulama tentang hati, manusia. Hati al-qalqubahullah ma'rifatullah. Hati itu adalah kubah ma'rifat, kenal kepada Allah, futuhatur rabbani, terbukalah jalan ketuhanan. Hati manusia, Masya Allah, pada asalnya diciptakan dari tanah surga Jannatul Firdaus. Besar kisah hati, ya, sulit sekali menjaga hati. Hati adalah merupakan raja daripada seluruh anggota tubuh kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, menurut para ulama hati itu terbagi 3 macam. Bukan banyak 3 macam. Itu bayang ngurus Pak Ustaz. Hati yang pertama namanya qalbun sahih, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Orang kalau sudah memiliki hati yang bersih, dia tenang. Bapak Ibu dirahmati Allah, setenangnya pengajian malam ni walaupun belum paham benar. Hati bersih tu Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah sekali untuk diajak beribadah kepada Allah. Kita berdoa malam ini, siapa yang ikhlas hatinya mendengarkan ceramah Ustaz, insya-Allah dibersihkan hatinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang baca cakap, Ustaz ceramah bercakap, ayah betul nak membuat hati bersih. Bapak Ibu dirahmati Allah, dengarlah ceramah ini. Ceramah ini ku semangat, boleh tahan. Hati bersih Bapak Ibu dirahmati Allah, hingga membuat jiwanya menjadi tenang. Tenanglah hati, tenanglah jiwa. Kata ulama, seseorang itu tidak akan bisa meraih surga benar-benar di akhirat kalau dia di dunia belum bisa meraih surga di dunia. Apa surga di dunia itu? Surga di dunia itu adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu bukan di masjid, bukan di mushola, bukan di pondok pesantren. Ketenangan hati itu bukan di kebun, bukan di tempat kerja. Jadi di mana Pak Ustaz? Tak jauh-jauh dalam hati itu juga.
Bapak Ibu dirahmati Allah, hati yang kedua, hati yang agak parah sikit lah, namanya qalbun marid, hati berpenyakit, mudah aja penyakit. Qalbun marid fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka tu ada penyakit. Jika mereka tu tak mau membersihkannya, fazadahumullahu marada. Ku tambah penyakit hati, abada tepik penyakit hati. Jadi membersihkan hati itu hukumnya fardu ain, wajib diri sendiri, tak bisa diwakilkan ke orang lain. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hati yang paling parah puas sisih, nauzubillah. Yang ketiga namanya qalbun mayit, hati yang mati. Hati perut dah mati, wak. Diajak macam mana pun pasti tanda. Dibuka tabungan-tabungan infak akhirat, apa haram dia tak peduli. Karena qalbun mayit itu hati mati. Hati mati itu sulit menerima nasihat, sulit menerima kebenaran. Badannya hidup tapi hatinya mati. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah, hati dan jasad dua hal yang tak bisa dipisahkan. Ya kan Pak? Bapak ini macam tidak aja. Hati dan jasad itu dua hal yang tak bisa dipisahkan, punya hubungan keterkaitan yang luar biasa. Makanya kata ulama, orang yang diberi hidup sehat, lalu nikmat sehat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah, itu sama seperti seorang anak dapat harta pusaka pemberian orang tua 1.000 dirham, lalu uang 1.000 dirham harta pusaka ni dibelinya ular dan kalajengking yang tidak dibeli. Ular dan kalajengking habisnya uang 1.000 dirham itu, lalu ular itu tentu mengelilinginya, mematuknya hingga membunuhnya. Begitulah orang yang hidup di atas dunia, nikmat sehat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rahimakumullah, seluruh anggota yang lain ini selain hati itu bermuara kepada hati. Seluruh anggota tubuh yang lain itu bermuaranya kepada hati. Ibarat selokan, ibarat parit. Jangan kau kotori, jangan disumbat parit itu, tak lancar airnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rahimakumullah, ibarat parit, bersihkan dia, lancarlah airnya. Bapak dirahmati Allah, hati itu kalau hati bersih, insya-Allah hati itu pasti memerintahkan lidah untuk mengungkapkan kata-kata yang santun, karena hati dia bersih. Banyak orang sembahyang ustaz, banyak orang rajin ibadah ustaz, tapi kata-katanya masih kotor, kata-katanya selalu menyakitkan hati orang lain. Kenapa? Karena hatinya belum bersih, Pak. Orang tu kalau hati bersih, insya-Allah kata-katanya lunak sekali, lembut sekali, membuat orang jadi damai. Macam malam ni damai aja. Ya, bertambah sendu aku ceramah. Hati itu kalau bersih pasti memerintahkan kepada telinga untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Hati itu kalau bersih pasti memerintahkan tangan, jangan dulu sentuh air aqua itu karena belum diperintahkan. Ya, saya dari tadi meletik Nabi aqua, cuma belum diperintah karena menjaga hati gitu, Pak. Ya, entah siapa. Hati itu kalau baik, hati itu kalau bersih, Masya Allah, pasti dia memerintahkan. Setengah jam lagi nak masuk maghrib, dia datang. Awak suailah terlambat, ya. Memang lambat datang. Wa rahmati Allah rahimakum. Tapi insya Allah hadir, Pak rahmati Allah. Ini kan? Makanya hatimu jangan kau kotori. Jangan kotori hati ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Macamlah hafal lagu-lagu itu. Ini kan? Kenapa hati itu jadi kotor? Karena melakukan kemaksiatan, umpat keji, nyakap orang, apalah hati itu tak bersih. InsyaAllah mengambil hak orang lain, memakan yang bukan haknya, hati itu menjadi kotor. Memandang yang haram, memandang yang dilarang Allah, itu membuat hati kita jadi kotor.
Memandang wajah suami ikhlas, membuat hati menjadi bersih. Masya-Allah. Ya, tidurnya pun baik, menjaga hati. Tidur rusuk lambung kanan itu membersihkan hati. Tidur rusuk lambung kiri itu mengotorkan hati, Pak Ustaz. Ya. Jadi malam ni sekarang ubahlah tempat tidurnya. Wala yahjuru rajulai inal Ka'bah. Jangan kau hunjurkan kakimu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Ni slow aja tidur, kaki menghadap kiblat. Itu adabu minallah, adab kita kepada Allah. Hukumnya haram, dosa besar. Balik ceramah ni sekarang, tengok posisi tempat tidur. Ubah balik, ya. Masyaallah. Tidur lambung, rusuk lambung kanan. Tidurnya Rasulullah berbantalkan siku. Masya-Allah. Tidurnya berwuduk dulu. Jikalau kiblatnya ke sana, berarti kepala ke darat, kaki ke laut. Ya, tidur rusuk lambung kanan. Itu bersihkan hati. Pertama tu aja tidur rusuk lambung kanan, kau dah tak sadar, terserahlah. Tidur menelentang, itu tidurnya orang kafir. Tidurnya menelungkup, tengkurap. Pernah tak tengok orang tidur tengkurap itu? Paharam nampak belakang aja. Itu tidurnya iblis, setan laknatullah. Ya. Aku kau tak menelungkup, Pak Ustaz, tak dapat mantap pejam. Itu kebiasaan buruk. Ya. Membuat hatinya menjadi gelap, insya-Allah. Ya. Tidur lambung kanan, insya-Allah. Lebih baik lebih dulu berwuduk. Nak tidur tu berwuduk dulu, karena itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang-orang soleh. Suami istri yang tidur bersama, istri kata, "Bang, jauh-jauh sikit bang. Aku ada yang sembahyang ni, jauh-jauh sikit." Tak ada masalah. Jaga sikit. Kemarin saya ceramah di Masjid Istiqomah, ditanya jemaah, "Macam mana Pak Ustaz?" Kata suami, jika istri itu tidur suka membelakangi suami, itu macam mana hukum? Tak apa aku jawab. Ya, suami tidur menghadap Mekah, istri tidur menghadap Madinah. Selalu membelakangi, insya-Allah. Ya, apa dirahmati Allah rahimakumullah. Tak apa aku jawab, jawablah seorang. Bapak Ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Telah berwudu, niatkan bangun malam, qiyamul lail. Allahumma aikizni haza fi waqti haza wa kaza. Sebutkan jam berapa mungkin. Allahumma aikizni, ya Allah, bangunkan aku ya Allah, fi waqti haza wa kaza, pada jam sekian. Sebut dalam hati, jam 2 malam, insya-Allah bangun. Tapi nak tidur tu baca surah Al-Kahfi 107, 111. Hafal? Bisa diharap. Apa yang dia? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an pada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hafal tiap malam, sebut hafal lah. Bukan sebut apa haram tak hafal. Surah Al-Kahfi juz 15 107 110. Dalam kitab Yasin Majmu' Syarif itu ada surah Al-Kahfi. Nak tidur kemudian doakan, Allahumma aikizni ya Allah, ya Allah bangunkan aku ya fi waqti hadza wa kaza, pada jam sekian insyaallah bangun Pak. Ya, karena tidurnya orang yang beriman, tidurnya orang yang menjaga hati. Tidak, kita ni taklah tidur macam batang pisang, mananda aja tidur, guling je dah, tak lengah sengkuh.
bukan basuh tangan, basuh kaki. Suailah mimpi tak tentu arah. Rahmatullah rahimakumullah. Beda tidurnya orang yang menjaga hati dengan baik, tidurnya orang ahli ibadah dengan tidurnya orang-orang biasa, itu beda. Ya kan? Lanjut berikutnya, nak bersih hati itu banyakkan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Cuma kadang Pak Imamnya aku risau dulu kadang-kadang. Subhanallah, 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 subhanallah. Kata mereka, apa disebut kawan ini? Subhanallah, 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 subhanallah. Aku ndak yang ngetuk kepala imam ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebal terus. Dah sembahyang pun sebal. Sebal, 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 sebal. Tak faham apa yang disebal. Yang disinuhon. Astagfirullahalazim. Kisah yang tipu aku. Alam. Ada apa itu Pak ni? Ada dibuatlah SK subuh nanti dia, insya-Allah. Kadang-kadang jamaah tu dah datang lambat, habis itu tanda wirid, ya. Jadi yang seluruh amal sunnah salat itu letaknya pada tasbih zikir itu 33 ditutup yang ke-100 la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, itu yang ke-100 Pak. Maka hasillah seluruh amal-amal sunnah yang dilakukan dalam salat. Ini tak lengah salam langsung balik. Apa ini kejohnya insya-Allah. Disuailah orang tanda bertasbih tu gigi cepat hongak. Subhanallah. Saya tanda lagi Pak Imam insya-Allah. Ya, 2021 janganlah ada imam tu lagi di sini ya. Masya-Allah. Tasbih zikir. Kemudian tu baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Yaqra'ul Quran fi kulli ahwalin. Baca Al-Quran tu dalam setiap hal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, beliau saban-saban salat itu baca Al-Quran satu rubu'ain, satu makra'. Kenapa Al-Quran? Al-Quran hakikatu nurun ala nur. Hakikatnya adalah cahaya Quran itu. Makanya orang yang sering baca Quran itu hatinya bercahaya, rumahnya bercahaya, rumahnya lapang. Rumah kecil, tambah apa kecil Pak Ustaz, hati pun lapang kan, lapang dia. Rumah tu bertingkat lapang luas, macam padang bola. Saya Pak manggil dia dari depan, tak ada tengok, tapi penghuninya sempit. Kenapa tak pernah baca Quran? Al-Quran dibeli di tempat-tempat lepas rumah. Haram Quran tak dibaca. Dalam hukum Al-Quran, memiliki Al-Quran, sebuah mushaf Al-Quran di rumah, lalu penghuninya tidak membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mengutuk penghuni rumah. Hati-hati Pak. Mana ceramah aku tadi? Allah SWT. Di hati itu perlu. Hati itu bagaikan Baitul Ma'mur. Pernah dengar Baitul Ma'mur? Atau ceramah Ustaz Isra Mi'raj itu Baitul Ma'mur yang berhadapan langsung dengan tutup Ka'bah. Jika azan di Ka'bah, maka Allah perintahkan 70.000 malaikat turun dari Baitul Ma'mur ingin salat bersama, tawaf mengelilingi Ka'bah, salat berjemaah. Malaikat turun Pak dari Baitul Ma'mur ketika azan berkumandang di Mekah. Ya, orang haji dan umrah tu dia tak tahu di sebelahnya orang biasa ke, malaikat ke, jin Islam ke, tak tahu. Itu 70.000 malaikat. Begitu juga hati orang beriman, hatinya orang mukmin. Kata ulama, itu dikelilingi tawaf oleh 70.000 malaikat selama 24 jam sehari semalam. Maka dia dapat bisikan yang baik insyaallah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha insyaallah. Rahimakumullah. Bersihkan hati itu tak mudah Pak Ustaz. Cara berikutnya, pandanglah yang baik-baik. Ya, memandang mushaf Al-Quran, itu hati itu jadi bercahaya Pak. Mandang je, bukan baca, baru mandang je Al-Quran dapat pahala. Makanya Nabi itu duduk ngekep dengan orang-orang yang sering baca Quran. Tengoknya sahabat-sahabat sedang halakoh baca Quran, Nabi datang ke dia duduk samping, dengar orang baca Quran. Hati je bercahaya. Kan? Kemudian jangan kau masuki barang-barang yang haram ke dalam uncang perut kamu. Jika kau masukkan dari hasil yang haram, maka hatimu menjadi gelap.
Nak menggelap, hati kalau dah gelap, kena mencegah itu payah sekali, Pak. Sulit sekali. Lanjut halaman berikutnya. Walaupun belum paham, sungguh menyakitkan ketika Anda merindukan seseorang yang asik diajak bicara, tempat kita curhat. Kalau kita bicara dengannya, hati menjadi tenang, asik sebagai teman curhat. Tapi lain hari ketika kita jumpa dengan dia, keadaan sudah berubah, lalu ia tidak lagi mau mendengarkan bicara kita. Itu hal menyakitkan, Pak. Dulu dengan awak dia berbual curhat, kan dah berubah dah, tak ada ngocak awak lagi. InsyaAllah. Makanya Nabi itu nangis meninggalkan kota kelahirannya Mekah. Maafkan aku kota kelahiranku Mekah. Aku meninggalkanmu kota Mekah bukan karena pertanda aku benci kepadamu, bukan. Sedikit pun hatiku tidak pernah benci kepadamu, wahai Mekah, karena engkau adalah kota kelahiranku. Tapi ini karena perintah Allah, masa aku hijrah. Ya, kenapa? Orang-orang di sini sudah tak bisa lagi diajak bicara. Itu kan, Pak? Tapi maafkan aku wahai kota kelahiranku Mekah. Suatu saat yakin dan percaya aku akan kembali datang mengunjungimu. Setelah Nabi hijrah 3 kali beliau umrah. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita merasa kehilangan. Kita merasa kehilangan bukan akibat kematian orang yang kita sayang, orang kita cintai. Apa yang buat kita kehilangan tuh? Karena kita kehilangan jati dirinya yang asli. Betul kata arwah bapak dikau. Kan arwah bapak dikau, jati dirinya, sosoknya yang hilang. Kita bukan kehilangan dia, tapi kita kehilangan jati dirinya. Kan? Puncak rasa sakit ketika orang-orang dekat mengecewakan Anda, lalu orang asing justru menarik kita. Kalau penceramahnya dari Jakarta, macam tak muat Masjid Istiqomah. Tapi kalau penceramah dari Sungai Alam, agak membuat tak kisah aja. Seolah-olah ustaz yang jauh bagaikan sekuntum bunga mawar. Ustaz yang di kampung-kampung macam bau bunga bangkai. Kadang aku geram juga, Pak. Itulah puncak yang menyakitkan, mengecewakan sekali hati kita ketika orang-orang dekat selalu mengecewakan kita, tapi malah orang jauh yang asing yang menarik kita. Itu kan, Pak? Kenapa? Karena orang selalu memandang zahirnya, orang selalu memandang Muhammad Isa-nya, tapi orang tidak pernah pandang apa yang disampaikan, diamanahkan Tuhan, yang disampaikan oleh Muhammad Isa. Anda boleh menghina Muhammad Isa, tapi Anda jangan pernah menghina apa yang disampaikan Ustaz Isa. Macam itu naik juga sikit aku. Kapankah lagi untuk membela diri itu saatnya, Pak? Kesalahan seorang dokter selalu terkubur di dalam tanah. Kesalahan seorang insinyur arsitek bangunan selalu condong di atas tanah. Tapi kalau kesalahan seorang guru pasti selalu berjalan di atas tanah. Nampak wajah-wajah jamaah dah mulai bingung semua. Dokter tu kesalahannya, Pak, pasti terkubur di tanah-tanah karena salah perhitungan, malpraktek. Anggo bisa diselamatkan orang ni, jadi meninggal orang. Ya, Pak. Kesalahan seorang insinyur terpancang di tanah. Tak lama bangunan itu bertahan, pasti runtuh kembali. Tapi ingat, kesalahan seorang guru pasti selalu berjalan di atas tanah karena ustadznya salah sampai, jemaah salah terima. Ya, paham, Pak? Paham-pahaman aja lah. Makanya kita untuk menjaga hati ini, selalulah kita berhati-hati dengan orang pemaaf. Kenapa, Pak Ustadz? Berhati-hati dengan orang pemaaf. Sungguhnya ketika mereka meninggal dunia, sulit kembali untuk dekat dengan kita.
Sulit nak berjabat tangan minta maaf tu kepada orang yang pemaaf tu sulit, karena sudah tak ada. Tebus kesalahannya dengan berbuat kebaikan kepada ahli waris keturunannya. Makanya berhati-hati orang tu Pak, kalau paham agama dia tidak akan berani menyakiti hati orang lain. Betapa lemah aku ceramah. Ya Pak. Pak, lanjut. Tidak setiap yang diam itu menandakan dia tidak mampu menjawab. Jangan langsung diponis orang diam tu bodoh. Tidak. Jangan disangka jemaah Masjid Al-Jamiatul Wasliyah Kelapa-Pati Dagat orang tak paham. Dia paham, cuma mengatur kata-kata tak paham. Itu aja sebenarnya Pak. Saya dengan Bapak Ibu beda-beda tipis saja. Saya dengan Ibu beda-beda tipis saja. Saya cuma dulu mengaji saja daripada Bapak Ibu. Itu aja. Sama dosen dengan mahasiswa. Apa kelebihan dosen di atas mahasiswa? Dosen itu karena lebih dulu membaca. Jadi tidak setiap yang diam itu tidak mampu menjawab. Dia tak kuasa jawab. Ada yang diam agar tidak melukai hati perasaan. Lebih baik dia. The silent is gold, the speak is silver. Yang putih aku. Diam itu emas, bicara itu perak. Kedua batu kampung. Ya, masya-Allah. Diam itu emas, bicara itu perak. Tapi kalau bicara lebih baik, bicara lebih bagus, itu bahkan lebih mahal dari emas dan perak. Seperti intan berlian. Al-kalamut thayyibah turun ghalah. Kalimat baik itu adalah intan permata, insyaallah. Dalam hati Allah, kan itu bisa bersinar di hati orang ramai. Kata-kata yang baik itu hidup di hati orang bagaikan intan berlian. Ingat Bu, Pak, ada dia diam tu tak kuasa jawab, takut punya kecil. Ada memang mereka itu diam karena memang sedang sakit hati. Dia menyimpan rasa sakit hati, maka dia tak kuasa jawab. Kalaupun dia bicara, justru malah menambah sakit hati. Tak kuasa kau jaga. Makanya orang-orang bijak itu dibicaranya sedikit saja. Kau jangan panjang lebar bicara di hadapan orang-orang bijak. Jika kau panjang lebar bicara dengan orang-orang bijak, sama artinya engkau saat itu sedang menghina mereka. Maka tak amal lagi ceramahnya Abil ni Kang, ya. Dirahmati Allah rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang sakit hati, dia selalu menyakiti karena takut sakit. Betul Pak? Di antara tanda-tanda orang yang sakit hati, dia selalu menyakiti hati orang lain karena dia sendiri pun takut sakit hati. Makanya diluahkan itu dengan menyakiti hati. Gitu kan Pak? Jadi hidup ini memang keras. Hidup ini keras Bapak Ibu dirahmati Allah. Hidup ini kan perjuangan. Nak bertahan diri macam orang begini aja perjuangan, apalagi nak jadi orang sukses. Ya kan? Hidup ini keras Bapak Ibu dirahmati Allah. Semua tantangan. Tapi ini hidup itu bisa dilembutkan. Kenapa? Karena kita punya teman-teman, sahabat-sahabat yang punya hati yang lembut, punya teman-teman yang cinta dan kasih, punya sahabat-sahabat yang hati jernih, itu bisa lembut hatinya. Ya kan? Jadi macam mana Pak Ustaz nak membuat hati itu lembut? Ya bergaullah dengan orang-orang yang hatinya baik, insya-Allah baik. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita berjalan dengan ustaz, mewah kita kenyang pun, masih makan ni kerja. Kenapa? Karena hatinya baik. Dia selalu bersama dengan orang lain. Kata Syekh Ibn Al-Qayyum Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, kau tak tahu rahasia Allah saat kau sedang tertidur lelap, awak sedang tidur rumah bersama kau, tapi tak tahu rupanya pintu-pintu kebaikan langit sedang dicurahkan kepada kamu yang sedang tidur. Kenapa? Karena pintu-pintu langit itu selalu diketuk oleh orang-orang yang pernah kau buat baik dengan dia. Siapa mereka?
Mereka yang pernah dulu lapar, lalu kau beri makan hingga ia kenyang, hatinya bahagia, lalu ia mendoakan untuk kita. Diketuk pintu langit sedang tengah malam, kita sedang tidur, kau tak tahu rahasia itu. Pintu langit kebaikan itu dicurahkan kepadamu, kau sedang tidur lelap. Kenapa? Karena orang itu pernah kau lapangkan hatinya, sedang hati dia sempit. Kau pernah berpapasan wajah dengannya, hanya melempar senyum, lalu membuat dia bahagia. Pernah awak berselisih jalan, tegur, senyum. Ini tidak lewat selisih mancos yang muka macam 50 tengah hari jam 12 tepat. Sana mana melengos saja. Macam mana rezeki nak luas? Malah rezeki sempit. Ternyata kita lemparkan senyuman ke orang lain, membuat hati orang menjadi bahagia. Itu bahagia kita sebagai tangga. Dia mengetuk pintu langit di tengah malam, Anda sedang tidur, insyaAllah. Itu rahasia Allah. Makanya jangan pernah berhenti buat amal kebaikan. Walaupun orang belum tentu menerima kebaikan kita, pun dalam agama tidak mengajarkan kita untuk memaksa orang lain suka dengan kita. Itu tidak ada dalam agama. Nampak? Agama Islam dengan Al-Quran yang mulia tidak pernah mengajarkan umatnya menyuruh kita memaksa orang lain suka dengan kita. Itu tidak. Jika dia tak suka dengan kita, ya tak usah, cuek saja, tak usah ambil pusing. Yang penting jangan berhenti buat amal kebaikan. Tengok tu air yang lembut. Dengan air yang lembut bisa padukan, mengukuhkan antara besi, pasir, semen. Ya, lalu bisa jadi tembok yang keras. Semua itu dirangkum dengan hati yang lembut, dengan air yang lembut. Bapak Ibu dirahmati Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita bersama memikirkan Masjid Al-Jamiatul Waslani baik, insya-Allah baik dia. Tak usah gaduh Pak Pengurus. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Tadi ada 3 hal yang salah hati tadi. Ya. Salah satunya hati yang hitam atau keras. Bagaimana cara mengatasi hati yang mati ini atau yang keras lah kita katakan? Itu ibaratnya kita Pak Bu dan suatu sekali dia lebih tinggal pada kita, tapi kita sakit terima ke uluk. Jadi bagaimana cara punya melemburkan hati yang keras? Yang keras itu yang mati. Ya gitu. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Berdarah aku. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang pemuda yang hatinya keras. Ya Rasulullah, hatiku keras sekali. Bagaimana melembutkannya? Sama pertanyaan Pak Haji. Nabi cuma jawab 2. Jika ingin hatimu menjadi lembut, kau berbagi makanlah dengan orang miskin. Yang kedua, famsah ra'sul yatim, sentuh rambut anak yatim, gosok rambut anak yatim. Ya, amalannya juga banyak Pak. Selain itu baca Quran, ya, banyakkan sedekah. Itu melembutkan hati Pak. Itu jawabannya Pak ya. Takut jawabannya melenceng. Terus Pak, antara sahabat Nabi Rasulullah SAW sedang ceramah, lihatnya semua menangis. Sahabat, ada seorang tak bisa nangis, empayah betul hati, air mata nak campak. Tengok orang semua nangis Nabi, dia seorang tak nangis. Agak keras penuh hati kan ya. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa semua menangis, aku seorang kering air mata aku ya Rasul. Payah nak nangis. Nangis tu tak pada berbuat Pak. Nangis itu kan sambungan kasih Allah. Itu nangis mengenang dosa. Apa kata Nabi? Summa rafa'a ya'dahu wada'ah yatsrahu ila sadri. Rasulullah angkat tangannya, letakkan ke dada sahabat nangis tu. Apa kata Nabi? Semua ukhrujuka ya adullah, keluar engkau wahai musuh Allah, dalam dada dia keluar setan Pak. Itu nama ruqyah. Keluar kata Nabi, qaswatul qalbi min kasrati dzunub. Kerasnya hati itu karena banyak dosa. Wa kasrati dzunub tulul amal. Ya, hati itu keras tadi kan karena banyak dosa. Dosa itu banyak, tulul amal karena panjang angan-angan. Betul amal hubud dunia. Panjang angan-angan itu cinta dunia. Hubud dunia kulli ra'sin khati'ah. Cinta dunia itu induk segala kejahatan.
Jadi yakin dalam hadis itu orang tu hatinya keras karena ada musuh Allah yang duduk di hatinya. Ya, kemudian banyakkan istighfar, sayyidul istighfar. Banyak Pak amalan-amalan yang bisa melembutkan hatinya, ya. Sampai terus aku membuka-buka kisahnya. Itu je Pak Haji. Yang lain Bu? Waktu habis. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Hafal doa itu kan Pak? Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang membolak-balikkan rasa hati. Tsabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah. Ala dinika, di atas agama, wa ala ta'atika, atas taat kepada Engkau. Ya, semoga Allah membekali hati kita dengan hati-hati yang lembut. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.